Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Faktor Manusia dalam Interaksi Manusia dan Komputer. Oke, sebelum itu di sini saya bersama Saiful Bahri, Alvina Zuriatul Riyada, dan Abdul Hafiz. Oke, langsung saja saya bacakan pengertian dari interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer. Dalam EMK, faktor manusia memainkan peran penting dalam desain dan pengembangan sistem yang efektif dan efisien. Memahami faktor manusia membantu desainer untuk menciptakan sistem yang mudah digunakan, intuitif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, teman-teman. Oke, lanjut ke definisi faktor manusia. Faktor manusia adalah karakteristik dan kemampuan manusia yang memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan komputer. Faktor-faktor ini dapat berupa kognitif, kemampuan mental seperti memori, perhatian, persepsi, dan pemecahan masalah. 2. Fisik, anatomi dan fisiologi tubuh manusia serta ergonomis desain sistem komputer. 3. Psikologis, motivasi, emosi, dan kepribadian pengguna. 4. Sosial, budaya, norma, dan kolaborasi dalam penggunaan komputer. Kedua, pentingnya faktor manusia dalam IMK. Pertama, membantu desainer menciptakan sistem yang mudah digunakan. Sistem yang dirancang dengan mempertimbangkan faktor manusia akan lebih mudah dipelajari dan digunakan oleh pengguna. Dan kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sistem yang mudah digunakan dapat membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien. Dan ketiga, meningkatkan kepuasan pengguna. Sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna akan meningkatkan kepuasan mereka. Saya Alvina Zuriatul Riyada dan akan dilanjutkan oleh teman kita Abdul Hafiz. Oke, saya Abdul Hafiz. Lanjutkan presentasi saya yang ketiga, aplikasi faktor manusia dalam MK. Faktor manusia diaplikasikan dalam berbagai aspek IMK, antara lain desain antarmuka pengguna UI. Ini merancang UI yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Kedua, evaluasi usability, menilai apakah sistem komputer mudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Ketiga, aksesibilitas, merancang sistem komputer yang dapat digunakan oleh semua orang, termasuk orang-orang dengan disabilitas. Ketiga, desain interaksi, merancangkan cara pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. Dan terakhir itu pengembangan perangkat lunak, memastikan bahwa perangkat lunak dirancang dengan mempertimbangkan faktor manusia. Oke, contoh penerapan faktor manusia dalam IMK. Pertama, penggunaan ikon dan gambar. Ikon dan gambar dapat membantu pengguna memahami fungsi sistem komputer dengan lebih mudah. Dan kedua, penggunaan tipografi yang mudah dibaca. Tipografi yang mudah dibaca dapat membantu pengguna membaca teks di layar dengan lebih nyaman. Dan ketiga, penggunaan tombol dan menu yang intuitif. Tombol dan menu yang intuitif dapat membantu pengguna menemukan apa yang mereka cari dengan lebih mudah. Dan keempat, penggunaan pembalik yang jelas. Pembalik yang jelas dapat membantu pengguna mengetahui apa yang terjadi di sistem komputer. Yang akan dilanjutkan oleh teman kita, Saiful Bahri. Oke, di sini ada tantangan dalam menerapkan faktor manusia. Keragaman pengguna. Pengguna memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga desainer perlu mempertimbangkan keragaman ini. Kedua, kemajuan teknologi. Teknologi komputer terus berkembang sehingga desainer perlu mengikuti perkembangan.
terbaru dan memastikan bahwa sistem yang mereka desain tetap mudah digunakan. Dan ketiga, keterbatasan sumber daya. Desainer mungkin memiliki keterbatasan waktu, anggaran, dan sumber daya lainnya. Sehingga mereka perlu membuat pilihan yang tepat dan menerapkan faktor manusia. Terakhir kesimpulan, faktor manusia merupakan aspek penting dalam IMK. Memahami faktor manusia dapat membantu desainer menciptakan sistem yang mudah digunakan, efektif dan efisien, serta meningkatkan kepuasan pengguna. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan faktor manusia, namun hal ini dapat diatasi dengan mengikuti perkembangan terbaru dalam interaksi manusia komputer dan penggunaan sumber daya yang tersedia. Oke, mungkin ini saja dari kelompok 2 tentang faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Jika ada kesalahan dalam mempresentasi, kita mohon maaf. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.